Sebagai seorang pelaut berpengalaman dan orang pertama yang pernah berlayar tanpa henti sendirian mengelilingi Amerika Utara dan Selatan, Matt Rutherford telah melihat banyak hal selama pelayarannya. Namun apa yang dilihatnya pada tahun 2013 saat berlayar di perairan Atlantik bersama rekannya sungguh luar biasa. Sekitar 1.287 km di lepas pantai Bermuda, tidak jauh dari segitiga Bermuda yang terkenal, mereka melihat sebuah kapal yang tampak bergerak dengan sendirinya. Layarnya tidak terkembang dan motornya tidak menyala. Para pelaut memutuskan untuk memeriksa apakah ada seseorang yang membutuhkan bantuan mereka di atas kapal. Jadi mereka bergerak mendekati kapal misterius itu. Sesampainya di sana, keadaan menjadi semakin aneh ketika mereka menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk hidup di kapal tersebut. Rutherford mulai merekam untuk mendokumentasikan penemuan mereka. Kapal itu terlihat sangat terbengkalai dan mereka berharap akan menemukan hal-hal yang cukup menakutkan di dalamnya. Namun, hal itu tidak menghentikan Rutherford untuk memeriksa kapal tersebut. Kapal yang ternyata bernama Wolfhound itu tampak seperti perahu kelas atas, mungkin berharga ratusan ribu dolar. Cukup aneh menemukannya terapung dengan sendirinya di tengah lautan. Sepertinya siapapun yang meninggalkannya pergi dengan terburu-buru. Ada pakaian dan barang-barang pribadi lainnya di seluruh kabin utama. Beberapa bagian langit-langit telah jatuh dan beberapa laci terbuka. Para pelaut pemberani itu memutuskan untuk menarik kapal hantu itu kembali ke Bermuda. Hal itu tidak mudah karena Wolfhound lebih besar dan lebih berat dari kapal mereka. Setelah berhari-hari di laut, para kru kapal kehabisan bahan bakar dan meminta sebuah kapal kargo yang lewat untuk berhenti dan memberi mereka bensin. Mereka terus menarik Wolfhound hingga tali penariknya melilit kemudi dan mereka menyadari bahwa mereka bisa terdampar di segitiga Bermuda. Jadi mereka harus meninggalkan kapal. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Wolfhound berakhir di tengah lautan mungkin akan tetap menjadi misteri. Rumornya kapal itu milik anggota Royal Irish Yacht Club. Kapal tersebut sedang melakukan pelayaran pertamanya dari Connecticut ke Bermuda dan kemudian Antigua. Kapal ini mengalami badai dahsyat sekitar 643 km jauhnya dari Delaware. Angin begitu kencang sehingga kapal pesiar itu mengalami 2 kali kandas. Sebuah kapal kargo Yunani menyelamatkan para kru. Mereka meninggalkan kapal dengan suar darurat menyala. Para awak kapal yang diselamatkan menceritakan bahwa mereka melihat kapal itu tenggelam, yang hanya menambah lebih banyak pertanyaan pada cerita tersebut. Bagaimana kapal itu bisa kembali ke permukaan? Apakah segitiga Bermuda ada hubungannya dengan itu? Christopher Columbus sendiri melaporkan beberapa aktivitas kompas yang tidak biasa yang terjadi di daerah misterius ini ketika dia sedang dalam perjalanan ke dunia baru. Terlepas dari cerita lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat yang menghilang di daerah tersebut, daerah ini tetap menjadi salah satu rute pelayaran yang paling banyak dilalui di dunia. Beberapa orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini memecahkan misteri segitiga Bermuda. Hal ini masuk akal karena semakin sibuk daerah tersebut, semakin banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Tapi sekali lagi, bukan jumlah orang hilang yang membuat tempat ini begitu misterius, melainkan kurangnya penjelasan dan reruntuhan kapal yang hilang untuk selamanya. Kapal pertama yang dikonfirmasi menghilang di segitiga Bermuda adalah USS Pickering. Pada tahun 1800, kapal ini berangkat dari Amerika Serikat menuju Hindia Barat. Kapal tersebut berlayar ke segitiga Bermuda bersama dengan 90 orang awaknya. Tidak ada yang pernah mendengar kabar dari mereka sejak saat itu. Penjelasan yang populer adalah bahwa kapal tersebut dihantam badai. Tetapi karena tidak ada yang menemukan reruntuhan kapal, kita tidak akan pernah tahu pasti. Kapal terbesar yang pernah menghilang di daerah misterius ini adalah USS Cyclops. Pada bulan Maret 1918 dengan membawa 306 awak, USS Cyclops meninggalkan Barbados dan kembali ke Baltimore. Kapal ini melewati segitiga Bermuda dalam perjalanannya dan menghilang begitu saja, atau lebih tepatnya ke dalam air. Cyclops tidak pernah mengirimkan sinyal bahaya dan menghilang tanpa penjelasan atau jejak apapun. Segitiga Bermuda bukanlah satu-satunya tempat di dunia di mana kapal hilang atau muncul kembali secara misterius. Salah satu kisah kapal hantu yang paling terkenal adalah SS Baichimo. Kapal kargo besar ini dibangun di Swedia. Pada tanggal 1 Oktober 1931, kapal ini terjebak dalam bongkahan es. Awak kapal memutuskan untuk menunggu dan berhasil membebaskan diri setelah beberapa hari. Hanya untuk terjebak lagi dalam waktu kurang dari seminggu.
Kali ini mereka tidak berhasil keluar. Sebuah tim penyelamat pergi melalui udara untuk menyelamatkan 22 anggota kru. 15 orang lainnya bertahan di tempat penampungan kayu yang mereka bangun tidak jauh dari kapal. Rencana mereka adalah menunggu musim dingin dan kembali ke kapal. Pada akhir November, badai salju yang kuat menerjang daerah itu. Ketika badai itu berakhir, Baichimo tampaknya telah hilang bersama badai. Sang kapten memutuskan bahwa kapal itu pasti telah pecah dan tenggelam. Namun beberapa hari kemudian, seorang pemburu lokal memberitahu mereka bahwa dia telah melihat kapal itu sekitar 72 km jauhnya dari kamp mereka. Para kru berhasil menemukan kapal tersebut dan mengambil kargo yang paling berharga dari palka kapal. Mereka sempat khawatir bahwa Baichimo tidak akan bisa bertahan melewati musim dingin yang berat itu, tapi ternyata kapal itu berhasil bertahan. Setelah esnya habis, kapal ini melayang dan akhirnya hanyut di sepanjang pantai Kanada dan Alaska. Banyak orang yang melaporkan melihat kapal hantu ini di lautan lepas. Beberapa bahkan mencoba menaikinya untuk menyelamatkan kapal tersebut. Tetapi cuaca tidak memungkinkan. Terakhir kali seseorang melihat SS Baichimo adalah pada tahun 1969, 38 tahun setelah para awaknya meninggalkan kapal tersebut. Kapal itu mungkin masih terapung-apung di suatu tempat di lautan. Kisah MV Hoita terjadi di Pasifik Selatan. Kapal ini awalnya adalah kapal pesiar mewah dari kayu. Setelah melayani selama 20 tahun untuk berbagai pemilik, kapal ini menjadi kapal dagang. Pada tahun 1959, kapal ini melakukan pelayaran dagang yang seharusnya berlangsung selama 2 hari. Ketika kapal ini tidak sampai ke tujuan tepat waktu, awalnya tidak ada yang khawatir karena banyak hal yang terjadi di perairan terbuka. Setelah 1 hari berikutnya dan tidak ada sinyal bahaya dari Hoita, jelaslah bahwa ada sesuatu yang serius yang terjadi dengannya. Ada 25 orang di kapal dan keluarga mereka ingin menemukan mereka. Kru pencarian dan penyelamatan bekerja keras selama 6 hari mencari kapal atau setidaknya reruntuhan kapal di area seluas hampir 259.000 km persegi, yang 1,5 kali lebih besar dari Florida. Sayangnya, misi tersebut harus kembali tanpa hasil. Sepertinya Hoita telah menghilang tanpa jejak. Sebulan kemudian, sebuah kapal dagang lain melihat Hoita terombang-ambing di lautan, bermil-mil jauhnya dari rute semula. Dan tidak ada satupun awak kapal atau penumpang yang berada di kapal. Kargo kapal juga telah hilang. Sekoci-sekoci juga sudah tidak ada, jadi orang-orang pasti telah melarikan diri dari kapal dengan harapan bisa menyelamatkan diri. Ternyata, para kru kapal telah berusaha mencari bantuan dengan menyetel radio ke saluran marabahaya internasional. Tetapi, kabel yang rusak tidak memungkinkan mereka mengirim sinyal lebih jauh dari 3 km. Sepertinya, ketika mereka meninggalkan kapal, para kru membawa buku catatan dan kami masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hoita. Anggota keluarga dari mereka yang berada di kapal masih mencari jawabannya. Seorang profesor menyatakan bahwa pasti ada pipa berkarat yang bocor dan membanjiri kapal. Tapi kemungkinan besar kita tidak akan pernah tahu pasti. Di Samudra Pasifik dekat Jepang terdapat area yang dijuluki Laut Iblis. Tempat ini diyakini sebagai salah satu dari 12 pusaran air di sekeliling bumi. Beberapa orang mengklaim bahwa pusaran air yang mengerikan memiliki hal-hal aneh yang terjadi di dalamnya. Karena tarikan gelombang elektromagnetik planet ini lebih kuat di sana daripada di tempat lain. Kapal paling terkenal yang menghilang di daerah tersebut adalah kapal patroli perikanan pada tahun 1952. Kapal tersebut pergi ke sana untuk menyelidiki kapal-kapal yang hilang sebelumnya dan menghilang bersama dengan 31 orang awaknya. Para ilmuwan yang tidak percaya bahwa itu adalah penghilangan misterius menyalahkan letusan gunung berapi bawah laut atas apa yang terjadi.